Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya Higi Ariandi akan mempresentasikan tentang ilmu pendidikan Islam mengenai materi Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita membahas tentang ilmu pengetahuan, kita membahas dulu tentang Islam. Islam apa? Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua bidang kehidupan. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Islam juga menyentuh dalam segi kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan peradaban, perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran sebagaimana ia adalah akidah lurus dan ibadah yang benar. Al-Wasli 2001-2001-33. Nah, ini bahwa menerangkan Islam itu rahmatan lil alamin, ya. Bisa kita duduk dimanapun dengan Islam, semuanya akan damai, tentram dan baik. Islam juga agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Bagaimana? Al-Islamu yula wala yu'la alaihi. Umat Islam disebut sebagai khairul umat, sebagai diungkapkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110 gitu. Karena apa? Islam itu agamanya Allah gitu, diakui tanpa pengecualian, seperti itu. Nah, di sini ada tentang sejarah Islamisasi ilmu pengetahuan. Bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya telah berlangsung sejak permulaan Islam hingga zaman kita. Nah, karena apa? Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi secara jelas menegaskan semangat Islamisasi ilmu pengetahuan, yakni dalam Quran Surat Al-Alaq, sehingga Islam mampu berkembang gitu sampai saat ini gitu, tersebar gitu dari mana-mana. Menurut Quraisy Shihab, Iqra bismi rabbika mempunyai pengertian bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu. Itu menurut Shihab 1997-82. Artinya melakukan sesuatu demi Tuhan, melakukan apapun itu demi Allah. Maka mengembangkan, mempelajari dan mengkaji ilmu pengetahuan pun atas nama Tuhan. Jadi kita untuk mencari ilmu juga harus karena Allah gitu. Karena tidak ada yang bebas nilai. Ayat ini juga menginformasikan Allah adalah sumber dan asal ilmu manusia. Al-Marabi 1993-348. Allah adalah Al-Alim, Maha mengetahui. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, baik yang gaib maupun yang nyata. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Al-Hajj ayat 70. Nah, pada sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, proses Islamisasi ini berlanjut secara besar-besaran, yaitu dengan dilakukannya penerjemahan terhadap karya-karya dari Persia dan Yunani yang kemudian diberikan pemaknaan ulang disesuaikan dengan konsep agama Islam. Falatos 2006-24. Di samping itu, para ilmuwan melakukan analisis kritis dan bahkan melakukan rekonstruksi terhadap pemikiran para filosof Yunani gitu. Nah, bahwa salah satu karya besar tentang usaha Islamisasi itu adalah hadirnya karya Imam Al-Ghazali, yakni Tahafut Al-Fasifah. Dalam buku tersebut Imam Al-Ghazali telah menangkal para filsuf Yunani dalam bidang metafisika. Beliau tidak menyerang dan membuang filsafat sebagai sistem berpikir, melainkan hanya meluruskan tradisi. Kebanyakan filsuf yang menurut beliau dapat merancukan akidah umat Islam. Kartanegara 2011-292. Untuk selanjutnya, pendekatan Islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam pendekatannya, satu, pendekatan labelisasi ayatisasi
Islamisasi dengan pendekatan demikian adalah memberikan label Islamisasi pada suatu teori atau ilmu pengetahuan tertentu. Pendekatan labelisasi berdasarkan pada asumsi bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang bisa memberi penjelasan tentang segala sesuatu sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 8. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira kepada orang-orang yang berserah diri. Yakni siapa? Orang muslim yang berserah diri tersebut. An-Nahl ayat 89. Kedua, pendekatan aksiologis. Pada pendekatan ini, Islamisasi dilakukan dengan cara menjadikan Islam sebagai apa? Sebagai landasan penggunaan ilmu pengetahuan aksiologi tanpa mempermasalahkan aspek ontologis dan epistemologis ilmu pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah orang yang menggunakan ilmu pengetahuan tersebut gitu. Harus bisa mengamankan gitu. Nata 2008/420. Oke, yang ketiga, pendekatan internalisasi nilai-nilai Islam dan konsep tauhid. Pendekatan penerapan konsep tauhid merupakan penegasan dari pendekatan penerapan nilai-nilai Islam. Pada pendekatan ini, Islamisasi ilmu pengetahuan dilakukan dengan menjadi konsep tauhid sebagai paradigma bangunan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk apa? Melalui konsepsi tauhid, ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah dari Allah yang disebut ilmu Allah gitu. Makanya Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta alam semesta ini, Ia Maha mengetahui segalanya dari yang paling kecil hingga yang paling besar, yang gaib maupun yang nyata. Karena itu Allah merupakan sumber ilmu pengetahuan. Ia adalah Al-Alim. Quran surat Al-Hadid ayat 4 menegaskan hal ini. Oke, pasti dalam suatu perjuangan ya ada yang namanya tantangan. Nah, dalam Islamisasi ilmu pengetahuan juga ada tantangannya, itu memberi harapan untuk bangkitnya kembali peradaban Islam. Islamisasi ilmu pengetahuan diharapkan menjadi semacam renaissance. Namun ide Islamisasi ilmu pengetahuan tidak seluruhnya didukung semua kalangan, bahkan umat Islam itu sendiri gitu. Ada sebagian kalangan yang kurang berpendapat bahkan menentang ide Islamisasi ilmu pengetahuan. Pihak yang kurang sependapat dengan ide Islamisasi ilmu pengetahuan menganggap bahwa gerakan Islamisasi hanya sebuah euforia sesaat untuk mengobati sakit hati dan euforia kompleks karena ketertinggalan yang sangat jauh dari peradaban barat, sehingga gerakan ini hanya membuang-buang waktu katanya, dan tenaga juga akan semakin melemah seiring perjalanan waktu. Dan dengan sendirinya mereka percaya bahwa semua ilmu itu sudah islami, sebab yang menjadi sumber utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Gitu. Menurut Fajlur Rahman, ilmu pengetahuan tidak bisa diislamkan karena tidak ada yang salah di dalam ilmu pengetahuan. Masalahnya hanya dalam penggunaan ilmu pengetahuan saja, atau dengan kata lain hanya dalam masalah aksiologi saja. Fajlur Rahman bahkan berkesimpulan bahwa kita tidak perlu bersusah payah membuat rencana dan bagaimana menciptakan ilmu pengetahuan Islamisasi. Lebih baik kita memanfaatkan waktu, energi, dan uang untuk berkreasi. Bagi Fajlur Rahman, ilmu pengetahuan itu memiliki dua kualitas, seperti senjata dua sisi yang harus dipegang dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Ia sangat penting digunakan dan didapatkan secara benar. Baik dan buruknya ilmu pengetahuan bergantung pada kualitas moral pemakaiannya. Gitu. Tantangan besar bagi kelanjutan proses Islamisasi. 1. Komitmen kaum muslimin. Seperti diuraikan di depan tadi ya, tidak semua kaum muslimin sepakat dengan ide Islamisasi ilmu pengetahuan. Bahkan Naqib al-Atos mengungkapkan bahwa tantangan terbesar terhadap perkembangan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan muncul dari kalangan umat Islam itu sendiri, karena banyak pendapat gitu ya, banyak keinginan yang ingin sesuai dengan keinginan mereka gitu pendapatnya, sehingga kalangan umat Islam yang tidak mendukung ide Islamisasi antara lain akibat kedangkalan pengetahuan umat Islam, kurangnya gitu dalam ilmu pengetahuan Islam, sehingga gitu ingin
pendapat mereka itu disetujui. Nata 2003 126. Kedua, komitmen sarjana Islam. Tuntutan kehidupan yang memunculkan pola hidup materialisme, konsumerisme, dan hedonisme menyebabkan mengikisnya semangat dan idealisme sarjana Islam untuk melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Ilmu dianggap sebagai komoditi yang bisa diperjualbelikan untuk meraih keuntungan. Akibatnya, orientasi dalam menuntut ilmu ataupun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ikut berubah, tidak lagi untuk meraih keridhaan Allah tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Jadi gitu. Ketiga, komitmen institusi pendidikan tinggi Islam. Komitmen institusi pendidikan Islam permasalahannya adalah memudarnya idealisme juga terjadi institusi pendidikan tinggi. Keempat, tantangan globalisasi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin menjubur materialisasi dan gaya hidup hedonisme dan konsumeristis seperti itu. Ini kesimpulannya. Untuk kesimpulan, islamisasi ilmu pengetahuan pada hakikatnya merupakan suatu upaya mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya ilmu pengetahuan. Dengan islamisasi ilmu pengetahuan dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam mengatur semua aspek kehidupan, bukan hanya mengatur masalah ibadah ritual semacam sholat, puasa, zakat, haji, atau mengurus jenazah. Islam juga mengintegrasikan masalah dunia dengan akhirat. Kenapa? Suatu hal atau perkara akhirat bisa jadi tidak jadi amal akhirat karena apa? Karena keinginan dunia. Begitupun sebaliknya. Islam mengintegrasikan masalah dunia dengan akhirat, menyintesiskan iman, ilmu, dan amal, memadukan dzikir dan pikir. Singkatnya adalah Islam mengintegrasikan nilai-nilai transendental ke dalam segi-segi kehidupan duniawi termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, sekian, terima kasih pemaparan tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Semoga banyak manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.